Lingkaran mimpi. Anya tersenyum dalam tidurnya. Ia bermimpi sedang berjalan di pantai yang indah bersama teman-temannya. Matahari bersinar cerah, ombak berkejaran, dan tawa mereka menggema di udara. Anya merasa bahagia dan bebas, seolah tidak ada beban yang menghimpitnya. Ia bisa merasakan hangatnya pasir di bawah kakinya dan hembusan angin yang lembut di wajahnya. Ini mimpi yang indah, Pikirnya. Namun, tiba-tiba suasana berubah. Langit menjadi gelap, ombak semakin besar, dan teman-temannya menghilang satu persatu. Anya merasa sendirian dan takut. Ia berlari mencari mereka, tapi tidak ada yang menjawab panggilannya. Ia tersandung dan jatuh di pasir. Air mata mulai membasahi pipinya. teman-teman, di mana kalian? Teriaknya putus asa. Anya terbangun dengan mata sembab. Ia terduduk di tempat tidur, mencoba mengatur napasnya. Mimpi itu terasa begitu nyata, seolah ia benar-benar kehilangan teman-temannya. Ia mengusap air matanya dan mencoba menenangkan diri. Itu hanya mimpi. Bisiknya mencoba menenangkan dirinya. Setelah mimpi sedih itu, Anya merasa sedikit tidak nyaman, tapi ia berusaha untuk tidur lagi. Ia memejamkan matanya dan mencoba memikirkan hal-hal yang menyenangkan. Perlahan, ia mulai merasa tenang dan akhirnya tertidur lelap. Namun, tiba-tiba ia merasakan ada sesuatu yang aneh. Udara menjadi dingin, suara burung berhenti, dan bunga-bunga layu. Anya merasa ada yang mengawasi dirinya. Ia menoleh ke belakang, tapi tidak ada siapa-siapa. Ia mempercepat langkahnya, mencoba menjauhi perasaan aneh itu. Tiba-tiba, dari balik pepohonan muncul sosok bayangan hitam yang tinggi dan kurus. Sosok itu bergerak dengan cepat dan mengejar Anya. Anya berteriak dan berlari sekuat tenaga. Ia tidak tahu siapa atau apa sosok itu, tapi ia tahu bahwa ia harus menjauhinya. Sosok itu semakin mendekat, dan Anya bisa merasakan napas dinginnya di belakang lehernya. Ia tersandung dan jatuh, tapi ia segera bangkit dan terus berlari. Ia melompat pagar, melewati semak-semak, dan menerobos hutan. Tapi sosok itu selalu mengejarnya. Akhirnya, Anya tiba di sebuah lorong gelap yang panjang. Ia tidak punya pilihan lain selain masuk ke dalam lorong itu. Ia berjalan dengan hati-hati, meraba-raba dinding lorong yang dingin dan lembab. Semakin jauh ia masuk, semakin gelap dan menakutkan lorong itu. Tiba-tiba, sosok itu muncul di depannya, menghalangi jalannya. Anya berteriak dan mencoba berbalik, tapi sosok itu sudah terlalu dekat. Sosok itu meraih leher Anya dan mencekiknya dengan kuat. Anya meronta dan mencoba melepaskan diri, tapi ia tidak bisa. Napasnya semakin sesak, dan pandangannya mulai kabur. Anya terbangun dengan napas terengah-engah, jantungnya berdebar kencang. Ia meraba lehernya, masih terasa sakit. Hanya mimpi. Bisiknya, mencoba menenangkan diri. Anya bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju dapur untuk minum air. Rumahnya tampak sepi dan gelap, hanya diterangi rembulan yang menyelinap masuk melalui jendela. Saat ia meneguk air, tiba-tiba sebuah tangan membekap mulutnya dari belakang. Ia meronta, mencoba berteriak, tapi suara tercekat di tenggorokan. Anya, sudah pagi, nak. Bisik suara yang sangat dikenalnya. Itu suara ibunya. Anya merasa lega dan mencoba berbalik, tapi tangan itu semakin kuat membekapnya. Ibu. Tanyanya dengan suara teredam. Ibunya tidak menjawab, tapi Anya bisa merasakan napas dingin di belakang telinganya. Lalu, ia melihat bayangan di dinding. Bayangan itu bukan bayangan ibunya, melainkan sosok mengerikan dengan mata merah menyala dan taring panjang. Anya mencoba berteriak lagi, tapi terlambat. Sosok itu semakin mendekat, dan Anya merasakan sakit yang tak tertahankan di lehernya. Anya kembali terbangun, kali ini dengan jeritan tertahan. Ia terduduk di tempat tidur, tubuhnya basah oleh keringat. Ya Tuhan, mimpi lagi? Gumamnya putus asa. Ia menoleh ke sekeliling kamar, memastikan semuanya nyata. Kamarnya tampak normal, dengan buku-buku berserakan di meja belajar dan poster band favoritnya di dinding. Anya memutuskan untuk keluar kamar dan mencari orang tuanya. Ia berjalan menyusuri lorong rumahnya yang gelap, setiap langkahnya terasa berat. Ibu, ayah. Panggilnya lirih namun tidak ada jawaban sama sekali. Saat ia tiba di ruang keluarga, ia melihat kedua orang tuanya duduk di sofa, menghadap televisi yang menyala tanpa suara. Anya merasa lega dan berlari menghampiri mereka.
Ibu, ayah, aku takut. Ujarnya sambil memeluk ibunya. Ibunya tersenyum dan membelai rambut Anya. Tidak apa-apa, sayang. Kami di sini. Kami selalu di sini untukmu, Anya. Tapi ada yang aneh. Kulit kedua orang tuanya pucat pasi, dan mata mereka kosong. Anya merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Ia mencoba melepaskan pelukannya, tapi kedua orang tuanya memeluknya semakin erat. Bisik ayahnya dengan suara serak. Anya menoleh ke arah televisi. Di layar, ia melihat pantulan dirinya yang dipeluk oleh kedua orang tuanya. Tapi pantulan itu berbeda. Di sana, ia melihat kedua orang tuanya berubah menjadi sosok hantu dengan wajah rusak dan mata merah menyala. Anya menjerit dan mencoba melepaskan diri, tapi terlambat. Kedua hantu itu semakin mendekat, dan Anya merasakan sakit yang tak tertahankan di sekujur tubuhnya. Anya terbangun lagi. Kali ini, ia tidak tahu di mana ia berada. Semuanya tampak asing dan menakutkan. Apakah ini mimpi atau kenyataan? Ia tidak tahu lagi. Yang ia tahu, ia terjebak dalam lingkaran mimpi buruk yang tak berujung, di mana setiap bangun adalah awal dari mimpi yang lebih mengerikan. Ia berada di sebuah ruangan yang gelap dan lembab. Dindingnya dipenuhi lumut dan jamur, dan baunya sangat tidak sedap. Anya merasa mual dan ingin muntah. Ia mencoba mencari jalan keluar, tapi tidak ada pintu atau jendela. Ia hanya bisa melihat kegelapan di sekelilingnya. Tiba-tiba, ia mendengar suara bisikan yang menyeramkan. Suara itu datang dari segala arah, membuatnya semakin ketakutan. Ia tidak bisa memahami apa yang dikatakan oleh suara-suara itu, tapi ia tahu bahwa itu bukan sesuatu yang baik. Kau tidak akan pernah bisa keluar, bisik suara itu. Kau akan terjebak di sini selamanya. Anya berteriak dan menutup telinganya. Ia tidak ingin mendengar suara-suara itu. Ia ingin keluar dari tempat ini. Ia ingin bangun dari mimpi buruk ini. Ia berlari ke sana kemari, mencari jalan keluar. Ia memukul-mukul dinding, berharap ada pintu rahasia yang bisa ia temukan. Tapi tidak ada apa-apa. Dinding itu keras dan dingin, tidak memberikan harapan apapun. Tiba-tiba, lantai di bawah kakinya bergetar. Anya kehilangan keseimbangan dan jatuh. Ia merasakan tubuhnya melayang di udara, lalu jatuh ke dalam lubang yang dalam dan gelap. Ia terus jatuh dan jatuh, tidak tahu kapan ia akan mencapai dasar. Ia berteriak sekuat tenaga, tapi tidak ada yang mendengar. Ia merasa putus asa dan menyerah. Ia tahu bahwa ia akan mati di dalam lubang ini. Namun, tiba-tiba ia merasakan ada sesuatu yang menangkapnya. Ia membuka matanya dan melihat bahwa ia berada di atas tempat tidur. Ia berada di kamarnya sendiri. Anya merasa lega dan bahagia. Ia akhirnya bisa keluar dari mimpi buruk itu. Ia memeluk bantalnya erat-erat dan menangis. Ia tidak ingin bermimpi lagi. Ia ingin tetap terjaga selamanya. Namun, kebahagiaannya tidak berlangsung lama. Ia melihat jam dinding di kamarnya. Jam itu menunjukkan pukul 3 pagi. Anya tahu bahwa itu adalah waktu yang salah. Ia tidak mungkin bangun pada jam itu. Tiba-tiba, pintu kamarnya terbuka. Anya menoleh dan melihat seorang wanita berdiri di ambang pintu. Wanita itu mengenakan gaun putih panjang dan rambutnya terurai panjang menutupi wajahnya. Anya merasa ketakutan. Ia tahu bahwa wanita itu bukanlah manusia biasa. Ia adalah hantu. Hantu itu berjalan mendekat ke arah Anya. Anya mencoba berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia tidak bisa bergerak. Ia merasa lumpuh. Hantu itu berdiri di depan tempat tidur Anya dan menatapnya dengan mata kosong. Anya bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tulang dari tubuh hantu itu. Kau tidak bisa lari dariku. Bisik hantu itu dengan suara serak. Kau adalah milikku sekarang. Hantu itu meraih tangan Anya dan menariknya keluar dari tempat tidur. Anya mencoba melawan, tapi ia tidak berdaya. Hantu itu terlalu kuat untuknya. Kami selalu di sini untukmu, Anya. Hantu itu membawa Anya keluar dari kamar dan menyusuri lorong rumahnya. Anya melihat sekelilingnya dan menyadari bahwa rumahnya telah berubah. Dindingnya berlumuran darah, perabotannya rusak, dan udaranya dipenuhi bau busuk. Anya tahu bahwa ia tidak berada di dunia nyata lagi. Ia berada di dunia mimpi, dunia yang dikuasai oleh hantu itu. Hantu itu membawa Anya ke ruang keluarga. Di sana, ia melihat kedua orang tuanya duduk di sofa,
menghadap televisi yang menyala tanpa suara. Anya merasa lega dan berlari menghampiri mereka. Ibu, ayah, tolong aku. Teriak Anya. Kedua orang tuanya menoleh ke arah Anya. Anya terkejut melihat wajah mereka. Wajah mereka pucat pasi, mata mereka kosong, dan mulut mereka menganga lebar. Mereka tidak terlihat seperti orang tuanya lagi. Mereka terlihat seperti mayat hidup. Kedua orang tuanya bangkit dari sofa dan berjalan mendekat ke arah Anya. Anya mundur ketakutan. Ia tahu bahwa kedua orang tuanya telah dikendalikan oleh hantu itu. Bisik ayahnya dengan suara serak. Kami tidak akan pernah meninggalkanmu. Tambah ibunya dengan suara yang sama. Kedua orang tuanya meraih tangan Anya dan menariknya ke dalam pelukan mereka. Anya mencoba melepaskan diri, tapi mereka terlalu kuat. Ia merasa sesak dan tidak bisa bernapas. Tiba-tiba, Anya merasakan sakit yang tak tertahankan di sekujur tubuhnya. Ia berteriak sekuat tenaga, tapi suaranya tidak terdengar. Ia merasa seperti jiwanya dicabut dari tubuhnya. Anya terbangun lagi. Ia terengah-engah dan berkeringat dingin. Ia melihat sekelilingnya dan menyadari bahwa ia berada di kamarnya sendiri. Jantungnya berdebar kencang, dan ia merasa sangat ketakutan. Ini hanya mimpi. Bisiknya berulang-ulang, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Ini hanya mimpi. Ini tidak nyata. Namun, ia tidak bisa menghilangkan perasaan aneh yang menghantuinya. Ia merasa ada sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak beres. Ia merasa bahwa ia tidak benar-benar bangun, bahwa ia masih terjebak di dalam mimpi. Ia mencoba bangkit dari tempat tidur, tapi kakinya terasa lemas dan tidak bisa digerakkan. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia merasa lumpuh, tidak berdaya. Tiba-tiba, ia melihat bayangan di dinding. Bayangan itu bergerak-gerak sendiri, tidak sesuai dengan gerakan tubuhnya. Anya merasa ngeri dan mencoba memalingkan wajahnya, tapi ia tidak bisa. Ia terpaksa menyaksikan bayangan itu berubah menjadi sosok yang mengerikan. Sosok itu adalah dirinya sendiri, tapi dengan wajah yang rusak dan mata yang kosong. Sosok itu tersenyum sinis dan menatap Anya dengan tatapan yang menusuk. Kau tidak bisa lari dariku. Kata sosok itu dengan suara yang mengerikan. Kau adalah bagian dariku. Kita adalah satu. Anya berteriak dan mencoba menutup matanya, tapi ia tidak bisa. Ia terpaksa menyaksikan sosok itu mendekat ke arahnya. Sosok itu meraih tangannya dan menariknya keluar dari tempat tidur. Anya merasa seperti jiwanya ditarik keluar dari tubuhnya. Ia merasa melayang di udara, melihat tubuhnya sendiri terbaring di tempat tidur. Ia melihat sosok itu memasuki tubuhnya, mengambil alih kendali atas dirinya. Anya mencoba melawan, tapi ia tidak berdaya. Ia merasa seperti terjebak di dalam penjara yang tidak terlihat. Ia tidak bisa mengendalikan tubuhnya sendiri. Sosok itu tersenyum dan menatap Anya dengan tatapan yang mengejek. Sekarang kau adalah milikku. Kata sosok itu. Kita akan bersama selamanya. Sosok itu membawa tubuh Anya keluar dari kamar dan menyusuri lorong rumahnya. Anya melihat sekelilingnya dan menyadari bahwa rumahnya telah berubah menjadi labirin yang gelap dan menakutkan. Ia melihat hantu-hantu bergentayangan di setiap sudut, menatapnya dengan tatapan yang lapar. Anya merasa putus asa dan menyerah. Ia tahu bahwa ia tidak bisa melarikan diri dari mimpi buruk ini. Ia tahu bahwa ia akan terjebak di sini selamanya. Nah, sekarang coba tebak. Kenapa Anya terjebak di dalam mimpi? Jawab di komen, nanti aku kasih jawabannya di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan like jika kalian suka. Biar saya tahu kalau kalian suka video buatan saya.